Bismillahirrahmanirrahim. Nanti tanyanya problem nanti ya. Saya yakin problem Anda nggak bisa diselesaikan, sudah biasa. Karena seninya hidup itu ngadepi apa? Problem masalah. Jadi kalau ingin diselesaikan berarti Anda pecundang, ini saja. Dinikmati apa? Karena sebetulnya kalau dinikmati ya baik-baik saja. Karena dunia ini diciptakan Allah liyabluwahum ayyukum ahsanu amala. Jadi kalau kamu sedang rukun sama istri itu biayanya mahal. Karena kalau rukun itu minta belanja macam-macam. Kalau sedang dicuekin gineng juga repot. Masa suami kok dineng dibiarin dicuekin. Enak mana ya? Rukun berbiaya sama dineng kecewa. Gak ada pilihannya hidup ya, hanya dua itu. Enak miskin dilihat tetangga, apa merantau gak jelas gak konangan tetangga. Gak ada pilihan hidup. Sayang katanya Kiai besar aja gak punya pilihan, diatur-atur sama MC macam-macam. Tapi ya ridho saja saya, karena hidup itu gak banyak apa. Gak banyak apa. Ini saya ngaji Yasin saja ya, yang sering saya baca. Jadi saya minta dari ngaji malam ini sampai berpikir secara cerdas berkelanjutan. Di antara yang diceritakan di surat Yasin itu ada ayat wa ma liyala a'budul ladzi, ayo dibaca. Wa ma liyala a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Jadi bagaimana mungkin saya tidak menyembah Zat yang menciptakan kami, yang mengatur segala kebutuhan kami, yang mengatur semua sistem yang terkait kepada kami. Wa ilaihi turja'un, toh pada akhirnya kita hanya dikembalikan ke Dia, ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya gini, Anda hidup itu butuh apa coba? Yang jomblo butuh nikah ya? Terus istri kamu atau calon istri kamu itu bisa saja sudah mati sekarang. Tapi Allah bisa menciptakan lagi insya Allah ya. Katanya teman saya gitu, kalau ada Joko tua digojok gitu, calon istri kamu sudah mati. Nah ini cerita singkatnya gini ya. Ada 3 utusan Nabi Isa. Salah satu kampung yang namanya masyhur, namanya kampung apa? Antioquia apa? Antioquia. Intinya kaum ini semuanya nggak iman sama Allah, ateisme. Mirip orang Korea gitu, kira-kira itu ateis. Kemudian ada satu petani yang iman, yang cara berpikir, kita ini bagaimana mungkin kita ini tidak menyembah Zat yang menciptakan kami. Kira-kira sang raja yang minta disembah itu pencipta apa enggak? Enggak kan? Fir'aun juga enggak, Yesus juga enggak. Semua selain Allah tidak berstatus pencipta. Kalau sama-sama nyembah, ya nyembah yang menciptakan. Makanya kata beliau, kata Habib An-Najjar, wa maliyah la a'budul ladzi fatar. Bagaimana mungkin saya tidak menyembah Zat yang mengatur kami, yang menciptakan kami. Artinya satu kelaziman. Kita terima kasih sama orang tua saja kelaziman. Terima kasih sama bos yang menggaji saja kelaziman. Sama teman yang menolong saja kelaziman. Apalagi sama Allah yang menciptakan kita. Tentu kita menyembah Allah adalah satu kelaziman, satu keniscayaan. Maka kata beliau, wa maliyah la a'budul ladzi fatar. Bagaimana mungkin saya tidak menyembah Zat yang menciptakan saya? Toh wa ilaihi turja'un, pada akhirnya kita kembali kemana coba? Sama nyari uang kayak gini ke Korea, ada yang jadi presiden, yang jadi macam-macam, pada akhirnya hanya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika kita kembali, gampang saja bagi Allah. Zaman sekarang sampai hidup, bisa ngatur nyawa Anda enggak? Enggak kan? Kamu ingin hidup apa enggak? Enggak kan? Tahu-tahu hidup. Ingin punya hidung pesek apa Bang? Bang, tahu-tahu? Ingin punya istri solihah yang enggak cerewet enggak? Ingin. Tahu-tahu? Ingin dicintai apa mencintai tapi tidak kesampaian? Enggak, inginnya. Ingin dicintai apa mencintai tidak kesampaian? Dicintai. Tapi tahu-tahu mencintai dan tidak kesampaian. ingin jadi bos apa jadi buruh? Bos. Tahu-tahu tidak bos. Ya ada bilang buruh. Tahu-tahu tidak bos. Jadi hidup ini tahu-tahu. Nah karena tahu-tahu itu ya menyembah Zat yang super tahu. Jadi tauhid itu dimulai dari
Kalau zaman sampean ngaji, ini namanya siapa tadi yang montong yang itu? Taslim. Ini tetangga saya ini. Apa diangkat jadi wali? Tapi nanti butuh persetujuan para wali-wali ini. Wali apa? Wali murid. Wali negara. Jadi hidup itu dimulai kalau kita zaman dulu ngaji apa istilahnya apa? Masya Allahu kana wa malam yasa lam yakun. Apa yang digadagi Allah pasti terjadi, yang tidak digadagi pasti tidak terjadi. Ini penting sebagai tauhid. Sehingga sampai mengalami apa saja, cinta ada kesampaian, kaya ada kesampaian, apa saja ada kesampaian. Sampean yang syukur saja. Karena andekan kesampaian punya istri itu ya tidak mesti maslahat. Kesampaian jadi orang kaya tidak mesti maslahat. Yang mesti maslahat adalah kesampaian ditakdir sujud sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang bisa mensurgakan Anda itu sujud sama Allah apa jadi orang kaya? Sujud sama Allah. Yang mensurgakan Anda itu istri Anda atau amal Anda sendiri? Bahkan gara-gara istri banyak orang jadi koruptor kan? Karena istrinya shopping terus yang cowoknya korupsi. Jadi barokahnya jumlah-jumlah gini ya banyak masalah. Masalahnya di jumlah itu. Tapi yang penting syarat utama jadi orang baik itu satu, janggal atau iskal atau tidak memahami satu kesalahan. Jadi satu kesalahan itu harus gak difahami, tapi satu kebenaran harus difahami. Satu kesalahan itu gak bisa difahami, misalnya maling atau mencuri, itu kan gak bisa difahami oleh akal sehat. Orang nyari uang susah-susah, kita tinggal mengambil atau mencuri, itu kan sesuatu yang gak bisa difahami. Gak bisa difahami. Istrinya orang digauli orang lain itu nggak bisa dipahami. Jadi ciri utama maksiat itu sesuatu yang nggak bisa dipahami. Makanya bahasa Arabnya maksiat apa? Mungkar. Mungkar dari kata apa? Diingkari. Diingkari apa? Tidak bisa dipahami. Ya, namanya barang maksiat apa bahasa lainnya? Mungkar. Makanya dalam Islam disebut amar ma'ruf, nahi itu mencegah. Karena mungkar itu nggak bisa dipahami. Yang namanya istri boleh digauli ya diakatkan. Yang akatkan siapa? Ya walinya. Wali itu yang punya otoritas. Nah ini nggak nikah nggak apa langsung digaulin, itu sesuatu yang nggak bisa di. Nah, kebalikannya mungkar itu ma'ruf. Ma'ruf itu sesuatu yang dikenal dari kata arofa ya arifu terus irfanan atau urfan. Mana apa? Ma'rufun dipahami. Kamu kerja demi anak istri bisa dipahami. Tapi kalau kerja demi temuan baru, kantor cabang katanya teman-teman tadi, itu susah dipahami. Tidak usah dijelasin detail-detail banyak yang tersinggung. Tapi ini saya, ya namanya ngaji itu kan membenahi yang salah. Jadi ingat ya, tak latih bahasa Arab yang gampang-gampang saja. Jangan sampai salah tasrif nanti. Supaya latihan apa? Kafara yukafiru apa? Takfiran. Jadi yang dikatakan ma'rufun sesuatu yang dipahami atau dikenal, mudah dikenal oleh akal. Kayak sedekah itu kan mudah dikenal oleh akal, namanya empati sama orang lain. Kita tadi berkawan sama orang Korea juga mudah dipahami oleh akal karena kita tamu di Korea. Terus tadi ada Pak polisi, ada agama-agama lain menyambut kita. Itu mudah dipahami. Tapi kalau kita datang di negara orang kemudian ngendah yang punya rumah, ganggu yang punya rumah, itu bisa difahami enggak? Jadi agama ini datang dengan kemakrufan, sesuatu yang mudah dipahami, dan agama ini menolak yang enggak mudah dipahami. Disebut apa? Mungkar. Ingin kaya enggak kerja, itu mudah dipahami enggak? Apalagi merdukun. Itu enggak mudah dipahami. Terus nggak ganteng minta istri cantik, mudah dipahami nggak? Nasi. Miskin punya istri 4, bisa dipahami nggak? Takdir. Jadi agama itu mudah, karena maknanya agama itu mudah dipahami. Nah, dalam pertemuan ini supaya nggak banyak yang tersinggung, pasti semuanya sepakat kita ngomong tauhid saja, karena kalau ngomong sosial itu banyak yang tersinggung. Meskipun tersinggung itu bagus supaya evaluasi. Nah, yang mudah difahami kalau kita memuja siapa, ya memuja zat yang kita pasti kalah. Yang kita pasti kalah itu siapa? Ya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sama benda patung yang kita bikin sendiri, kalau kita mau memecahkan ya bisa memecahkan. Di gudang saja sudahan. Kita menyembah matahari,
Kita punya akal. Matahari apapun hebatnya tidak punya akal. Apapun hebatnya matahari, bisa kerja di pabrik enggak? Bisa bikin robot enggak? Bisa nggadekan BPKB enggak? Apapun hebatnya matahari, bumi itu tidak punya akal. Kita punya. Logis gak orang yang punya akal, makhluk yang punya akal kemudian tunduk menyembah yang tidak punya akal? Bisa difahami enggak? Tidak bisa. Menyembah Yesus, Yesus itu manusia yang lahir di bumi. Menyembah Tuhan yang hakikatnya ada Tuhan, bisa difahami enggak? Enggak. Yang mudah difahami dan pasti terfahami adalah menyembah Zat sing menciptakan kami, yang menciptakan langit bumi, yang membuat air, membuat oksigen, membuat apa saja sebagai keperluan kita. Kemudian setelah kita mati juga kembali ke Dia. Zaman kita hidup, coba ketika Anda hidup, tahu nggak sistem saraf Anda, sistem jantung Anda, sistem paru-paru Anda, sistem kebutuhan oksigen Anda? Kan tidak tahu. Kalaupun tahu, Anda tidak penciptanya. Kayak ilmuwan-ilmuwan Barat mengklaim tahu, tapi apa mereka pencipta? Anda kan? Tahu-tahu ada oksigen, terus oksigen dianalisis. Ini mengandung ini, jantung butuh ini, paru-paru butuh ini. Tapi itu semua ciptaan Allah apa ciptaan mereka? Ciptaan. Ketika menyembah Zat yang mengatur itu semua, namanya ma'ruf, mudah dipahami. Paham ya? Maka kalau disuruh menyembah selain Allah, itu sesuatu yang nggak bisa dipahami. Maka kata Habib An-Najjar, wa maliya la a'budul ladzi fatarani. Bagaimana mungkin saya tidak menyembah Zat yang menciptakan